Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mohon kemurahan Tuhan, biar Tuhan memberikan bekal bagi kita untuk kita boleh menjalani hidup ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan. Sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak. Kami boleh melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah Tuhan yang sanggup menolong, menyertai, dan memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini dengan tubuh yang sehat kami boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang kiranya hanya firman Tuhanlah yang sanggup menolong dan menyertai sepanjang kehidupan kami. Mari sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu menghadapi badai kehidupan. Tentunya kita semua pasti mengalami badai kehidupan ini. Bagaimana kita menghadapi badai ini? Apakah kita harus menghindar? Apakah kita harus menghadapi dengan kekuatan kita sendiri? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita selalu bersandar kepada Tuhan. Dengan iman yang teguh kita hadapi semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena perjalanan kita bukan hanya dengan kekuatan kita secara pribadi, tapi kita berjalan dengan kekuatan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong kita. Mari kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-18. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini? Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Di sini kita melihat suatu perjalanan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berjalan menuju ke Roma, apa yang terjadi di dalam perjalanan itu? Banyak masalah. Kapal diombang-ambingkan dengan badai yang begitu dahsyat. Kapal itu kandas, tetapi tidak berapa lama kemudian turun angin dari arah timur. Kapal itu dilandanya dengan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Namun di sini kita melihat di dalam kisah ini Rasul Paulus tidak menyerah begitu saja. Ya sudah, aku tidak mampu, aku tidak tahan. Tetapi di dalam ayat yang sudah kita baca, di sini dalam keadaan kapal yang sudah diombang-ambingkan oleh badai itu, maka keesokan harinya Rasul Paulus mulai membuang muatan kapal itu sehingga kapal itu boleh menjadi ringan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah menggambarkan satu kehidupan. Dalam kehidupan kita manusia, seringkali pun perjalanan hidup ini terombang-ambing dengan badai yang seringkali tidak pernah kita duga datangnya dari mana badai itu. Mungkin dari timur, dari barat. Dan seringkali kita tidak mampu menghadapi badai itu. Kita menjadi kalut, menjadi panik. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, seringkali kita tidak tahu. Dan bahkan kita seringkali jatuh di dalam kelemahan
karena kita memakai kekuatan dan memakai hikmat dan kepandaian kita untuk menghadapi masalah itu. Di sini Rasul Paulus memperoleh hikmat dari Tuhan. Kapal dikosongkan, ya, sehingga kapal itu menjadi ringan. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang penting dalam kehidupan kita. Ketika badai itu datang di dalam kehidupan kita, seringkali akan kita lawan, kita hadapi dengan kekuatan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita agar ketika badai masalah itu datang, hidup rumah tangga kita, keluarga kita terombang-ambing. Yang penting bagi kita harus koreksi diri. Adakah muatan-muatan yang melampaui batas di dalam kehidupan kita? Muatan akal-akal kita yang jahat, muatan rencana-rencana kita yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus lepaskan semuanya itu. Kita harus koreksi diri kita hingga hidup kita boleh menjadi ringan, sehingga perjalanan kita untuk kita berharap kepada Tuhan boleh berjalan dengan mulus, tidak dibebani dengan segala akal-akal atau rencana-rencana jahat kita. Segala sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan kita akan selalu menggoncangkan kehidupan kita, perjalanan pelayanan kita, perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Semua itu akan tergoncangkan. Di sini Rasul Paulus memberikan satu gambaran bagi kita agar kita mau koreksi diri. Kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Sebagaimana yang ditulis di dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat yang pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Puji Tuhan, di tengah-tengah badai yang menerpa dalam kehidupan kita, kita harus tetap berharap kepada Dia. Dan di sini Ayub menikmati sesuatu yang luar biasa. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kita pun rindu lewat badai kehidupan kita yang seringkali kita tidak mampu dan tidak tahan untuk memikulnya. Biarlah Tuhan sendiri yang mau memberikan jawaban bagi kehidupan kita secara pribadi. Kosongkan hidupmu dari segala rencana jahatmu. Kosongkan hidupmu dari segala kesombonganmu. Apa yang perlu kita sombongkan? Di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita seringkali membuat kita menjadi sombong. Seakan-akan kita orang yang paling hebat, orang yang paling pandai, orang yang paling kaya. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki dalam kehidupan kita semata-mata hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tak mungkin memiliki apa-apa dalam kehidupan kita. Itulah yang perlu kita ingat. Selalu kita ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semata-mata hanya oleh seizin Tuhan, hanya oleh kehendak Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana Rasul Paulus menghadapi perjalanan dalam pelayanan yang menuju ke Roma. Banyak masalah terjadi. Namun Rasul Paulus dengan hikmat Tuhan, dia tahu muatan kapal yang terlalu berat. Sehingga Rasul Paulus berusaha mengosongkan, mengurangi beban dari kapal tersebut, sehingga kapal itu boleh memiliki
beban yang jauh lebih ringan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tidak memikul beban kehidupan kita secara pribadi dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita harus koreksi, adakah hidup kita yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan? Adakah rencana jahat? Adakah pikiran-pikiran yang najis yang ada mengendap dalam kehidupan kita? Semua harus kita kosongkan sehingga hidup kita boleh menjadi satu hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hati Tuhan. Dan untuk menghadapi semua masalah ini, kita harus belajar dari Ayub. Bagaimana penderitaan dan beban dalam kehidupan Ayub, kita semua tahu. Namun Tuhan tahu pribadi Ayub yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan menuliskan dalam kisah Ayub, tak seorang pun Tuhan melihat yang seperti Ayub. Orang yang tulus, orang yang baik, dan orang yang berkenan di hati Tuhan. Ayub selalu berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia selalu berharap pada Tuhan, sehingga dia menjadi seorang yang berhasil. Dalam firman Tuhan tadi dituliskan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dalam kesulitan, dalam masalah, dalam segala sesuatu yang menekan dalam kehidupannya, dikatakan Tuhan menjawab Ayub. Kalau kita mendapat jawaban dari Tuhan, pasti jawaban itu adalah merupakan satu jawaban yang indah. Adalah satu jawaban yang akan memberikan masa depan yang penuh sukacita, yang dapat memberikan satu sukacita bagi setiap kehidupan orang yang percaya. Tuhan akan sempurnakan kehidupan kita. Tuhan pasti akan tolong kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Di sini dituliskan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, dengan iman yang teguh, bukan dengan kekuatan kita secara pribadi. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan kita sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beban kita di dalam dunia ini adalah sama. Namun yang tidak sama hanya satu, bagaimana kita menghadapi beban dan penderitaan ini. Adakah kita masih berharap pada Tuhan? Adakah kita masih serahkan semua dalam tangan Tuhan? Firman Tuhan menuliskan, lawanlah dengan iman yang teguh. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kekayaanmu, tapi dengan iman yang teguh. Pagi hari ini, lewat renungan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, biarlah kita mau membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita tahu, di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Kita harus memiliki iman yang teguh, lewat percaya yang sungguh bahwa Tuhan mampu menolong dan menyertai kita. Dan Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita, orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Mintalah pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mintalah agar Roh Kudus tetap menyertai sepanjang kehidupan kita, memimpin setiap langkah kita, agar kita boleh hidup dalam hidup yang penuh sukacita oleh penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pemeliharaanmu dalam sepanjang kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, lewat renungan Mana Rema yang singkat pada pagi hari ini, hamba percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah, yang selalu memperhatikan kami,
hingga kami boleh tetap teguh, memiliki percaya yang sungguh. Dengan iman yang teguh, kami mampu melewati segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, hanya oleh kasih pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.